aku dan selamat datang kembali di channel aku. Setelah berminggu-minggu nggak ada aktivitas di YouTube, nggak melakukan aksi rekam-rekaman, nggak berbagi pengalaman ke teman-teman, akhirnya hari ini aku ada waktu lagi untuk berbagi pengalaman ke teman-teman. Jadi singkat cerita guys, minggu kemarin itu aku memang lagi sibuk kejar tayang belajar menyetir. Karena bulan depan aku ada appointment untuk ikutan tes menyetir, dan makanya aku berusaha supaya bisa cepat belajarnya, bisa cepat mahirnya, karena aku sangat besar harapan gitu kan, sangat menginginkan supaya lulus gitu. Karena kemarin saking sibuknya aku jadi kepikiran gitu kan untuk berbagi pengalaman ini ke teman-teman yang ada hubungannya sama belajar tes menyetir itu. Jadi teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya, kalau di Amerika itu seperti sebuah keharusan untuk bisa menyetir ya. Karena kan tidak mungkin kita selalu bergantung kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Ya, seperti yang sudah aku jelaskan itu, transportasi umum di sini itu sangat terbatas gitu. Nggak banyak seperti yang di Indonesia gitu. Makanya paling seenggaknya kita bisa nyetir gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak, kita mau pergi kemana sendiri gitu kan, kita tidak usah merepotkan orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi di video kali ini yang mau aku share ke teman-teman adalah bagaimana cara mendapatkan SIM di Amerika, khususnya di state aku, karena setiap state itu peraturannya beda-beda. SIM yang mau aku jelaskan di sini adalah SIM A. Kalau di Indonesia kan, kalau teman-teman mau ikutan tes menyetir gitu ya, sebelum mendapatkan SIM itu kan teman-teman juga ikutan tes tertulis, terus tes mata, baru tes menyetir gitu kan. Bedanya di sini adalah di sini, kalau teman-teman mau belajar nyetir seperti itu, teman-teman harus punya kartu izin pelajar dulu. Jadi kartu izin pelajar ini semacam kartu supaya teman-teman bisa belajar di jalan besar, daerah-daerah tetangga rumah, di jalan-jalan yang kecil gitu kan. Nah, setelah nanti itu teman-teman sudah mendapatkan itu, teman-teman bisa belajar leluasa tanpa khawatir dapat tilang dari polisi gitu. Kalau di Indonesia kan teman-teman bisa belajar otodidak kan, di daerah-daerah perumahan gitu kan. Terus atau misalnya teman-teman diajarin sama keluarga gitu kan, atau teman-teman bisa masuk ke kursus menyetir gitu kan. Nah, kalau di sini itu walaupun teman-teman mau masuk ke kursus menyetir, teman-teman harus punya kartu pelajar tersebut. Karena kalau teman-teman tidak punya, teman-teman tidak bisa ikut dalam kursus tersebut gitu. Makanya kenapa awal atau tahap awal untuk bisa mendapatkan SIM ini, untuk bisa belajar menyetir ini, yaitu gitu. Bagaimana cara mendapatkan kartu pelajar ini? Nah, cara mendapatkan kartu pelajar ini, teman-teman hanya cukup mengunjungi websitenya, terus nanti teman-teman bikin appointment, terus nanti teman-teman membayar fee, dan nanti teman-teman akan ikutan tes tertulis dan tes mata. Tesnya ini seperti apa gitu? Tesnya ini sebenarnya nggak susah ya. Tesnya ini pilihan berganda, dan tiap state itu beda-beda berapa banyaknya gitu. Kayak aku kemarin itu aku ikutan tes ini, aku dapat pertanyaan pilihan berganda sebanyak 20. Jadi yang boleh salah maksimalnya tuh 5. Kalau misalnya melebihi 5, maka akan dinyatakan tidak lulus. Kalau misalnya teman-teman salah 5 pas, teman-teman akan dinyatakan lulus gitu. Nah, tesnya ini juga, walaupun teman-teman sudah sering melihat sains-sains segala macam gitu kan, tesnya ini pertanyaannya itu memang gampang, tapi dia agak menjebak gitu. Jadi teman-teman harus belajar dari buku manualnya gitu. Jadi ada semacam buku panduan atau buku manual yang teman-teman harus pelajari. Kayak aku kemarin itu aku belajar dari buku manualnya sambil membuka kayak tes-tes latihan-latihan gitu untuk step masing-masing dibuka. Kalau aku kemarin aku buka untuk step aku, jadi ada pertanyaan-pertanyaan, jadi belajarnya lebih gampang gitu. Jadi belajar menjawab pertanyaan sambil menghafal, bukan sambil membaca buku tersebut, itu lebih sangat membantu gitu. Terus kalau misalnya
misalnya teman-teman sudah lulus, otomatis teman-teman sudah bisa menyetir di jalan raya, di sekitar perumahan, atau dimanapun gitu. Nah, tapi syaratnya teman-teman harus didampingi oleh satu orang, minimal usianya itu 21 tahun dan sudah harus punya SIM. Kalau misalnya dia sudah punya itu, jadi teman-teman bisa didampingi oleh dia gitu. Gimana kalau mau belajar sendiri? Oh, tidak bisa. Kalau misalnya teman-teman sudah punya kartu pelajar tersebut dan teman-teman sekitaran rumah doang nggak apa-apa lah gitu kan. Oh, tidak bisa teman-teman, karena di sini itu kalau misalnya ada tetangga yang rese gitu kan, terus dilihat teman-teman mondar-mandir gitu kan, bawa mobil sendiri kan, pasti mereka curiga, ini orang siapa sih, kenapa sih dia mondar-mandir sini gitu kan. Bisa-bisa nanti mereka melapor polisi gitu, bisa-bisa memanggil polisi gitu, nanti kan jadi berabe kan. Kenapa di sini itu kalau mau belajar seenggaknya harus punya kartu pelajar tersebut gitu. Nah, kartu pelajar tersebut juga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman tidak harus masuk ke kursus menyetir gitu. Jadi teman-teman bisa memperdalam dan sambil belajar-belajar gitu kan. Karena untuk ikutan tes menyetir ini ada waktunya. Di peraturannya sih 6 bulan setelah diterbitkan kartu pelajar ini gitu. Tapi ada beberapa orang juga, mungkin karena dilihat dari usia juga, jadi ada beberapa orang begitu udah dapat kartunya, kartu pelajarnya tersebut, terus mereka udah merasa bisa, mereka langsung mendaftarkan diri untuk ikutan tes menyetir. Memang agak jauh beda sih dengan yang di Indonesia ya, karena kan kalau di Indonesia kan kadang ada yang belajar jalanan-jalanan kecil gitu kan. Itu kenapa kita harus giat belajar, karena nanti begitu kita ikutan tes driving itu, tes menyetir itu, kita akan dibawa tes langsung ke jalan raya. Jadi dari situlah mereka akan menilai kita apakah kita sudah layak untuk bisa mendapatkan SIM tersebut gitu. Dan tesnya itu sih lumayan agak ketat ya, karena mereka akan menilai kita mulai dari cara kita membawa mobil, cara kita memutar, cara kita ngerem gitu kan, berapa jaraknya gitu, terus ngebaca-baca lampu-lampu lalu lintas, terus membaca jalanan-jalanannya itu gitu, seperti itu, apakah kita sudah mahir semuanya gitu. Jadi nggak bisa memang kita langsung bodo amat, ntar juga bisa kok, tinggal sign nggak bisa. Dan di sini juga dites cara parkingnya gitu. Dan ada juga yang namanya parking paralel gitu kan. Teman-teman pasti tahu kan, parking paralel itu nggak gampang gitu, karena kan ada 2 mobil di belakang sama di depan, jadi kita harus parking di tengah. Nah, itu ada gitu. Makanya kenapa harus giat belajar untuk ikutan tes menyetir gitu. Memang agak berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau di sini ada tahapnya, mulai dari kartu pelajar dulu, baru nanti ikutan tes menyetir, baru setelah itu kalau lulus ya baru bisa mendapatkan SIM gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, dan doakan semoga nanti bulan depan aku lulus ya, supaya bisa menyetir sendiri dan bisa kemana-mana sendiri, ya kan? Oke guys, terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos. Bye bye.